Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah kekalahan terus menerus dan gak mau menggunakan kekuatan dewa, Pegito akhirnya menggunakan kekuatan Kaisar Iblis yang menjadikan Pegito sekarang menjadi iblis sejati dengan ekor besar. Pegito menegaskan kalau dia akan bisa mengalahkan penjaga Z. Ketika Z masih congak dan meremehkan Pegito, tiba-tiba penjaga Z dibuat tercengang melihat sesuatu yang terjadi. Dia menatap lurus ke depan seolah-olah melihat hantu. Dan secara mengejutkan, Pegito yang awalnya berada jauh berpuluh-puluh meter, tapi sekarang sudah muncul di depan wajah Z yang semakin tercengang. Entah seberapa tinggi kecepatan yang Pegito miliki dalam bentuk iblis ini, tapi yang jelas sudah membuat penjaga Zeno tidak menyangka dengan itu. Pegito menanyakan apakah Z terkejut melihatnya ada di depannya. Pegito nggak ingin Z bersikap panik kayak begitu, karena mereka di sini seharusnya menjadi hiburan bagi Zeno. Jadi kenapa Pegito tanyakan cuma dia sekarang yang menjalankan pertunjukan dibandingkan Z? Sebelum kemudian Pegito menunjukkan senyuman sombongnya dan bertanya lebih lanjut. Pegito ingin tahu gimana pendapat Z tentang perubahan barunya ini. Tapi Pegito menarik kembali kata-katanya karena dia nggak perlu mendengar pendapat dari seorang budak seperti Z. Sebaliknya, Pegito ingin Z membawa tuannya sekarang, baik Zeno maupun Daishinkan. Pegito yakin bisa mengalahkan mereka. Dia ingin melihat bagaimana ekspresi mereka setelah melihat perubahannya ini. Tapi Z yang kesal hanya akan diam 1000 bahasa. Dengan enggan dia menerima penghinaan Pegito, sebelum kemudian membalas kalau dia nggak bisa memenuhi keinginan Pegito. Tapi yang bisa Z katakan kalau Zeno sedang menonton mereka dan memiliki minat yang besar pada apa yang disebut sebagai Son Goku. Dengan cekikikan bahagianya, Pegito menanyakan apakah itu adalah benar. Jadi, Pegito segera berteriak memanggil Zeno dan menanyakan apakah Zeno menikmati apa yang sekarang dia lihat. Son Goku yang selalu Zeno banggakan kini sudah memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Dan mengingatkan juga kalau tidak akan ada di sana yang bisa menyelamatkan Zeno begitu Pegito sampai di tempat Zeno nanti. Pegito akan pastikan kalau Zeno dan Daishinkan akan menuliskan nama mereka di batu nisan. Dan begitu Pegito sudah membantai penjaga Z, barulah Pegito akan datang ke istana Zeno. Sementara Z hanya dengan sabar menunggu dan melihat dengan jijik pada Pegito sekarang. Tapi Pegito yang terus memfokuskan pada Zeno menegaskan dia akan segera menghancurkan Zeno dan semua dewa. Pegito terus tertawa seperti orang kurang waras, seolah-olah baru saja kehilangan akal sehatnya. Air liur dan cairan iblis berceceran di mana-mana saat Pegito mengatakannya. Tapi saat kita melihat pemandangan itu, Z nampak masih tetap diam, seperti mempersilahkan Pegito mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dan seperti dalam hal yang mengejutkan, akhirnya kita melihat Zeno, Daishinkan dan pengawal Zeno lain menonton pertarungan Pegito melalui layar tancap. Seperti yang dikatakan oleh Z, bahwa Zeno selalu menonton setiap pertarungan Pegito melawan musuh-musuhnya. Dan dengan ciri khasnya, Zeno benar-benar senang melihat perubahan terbaru Pegito dan tetap mengenali Pegito sebagai Goku yang dia kenal. Dengan mata ungu Pegito sekarang semakin membuat Zeno merasa Pegito adalah jagoannya yang sangat keren. Zeno menanyakan pendapat Daishinkan apakah sekarang Pegito sudah menjadi lebih kuat daripada penjaga Z. Tapi berbanding terbalik dengan sikap riang Zeno, Daishinkan akan terlihat sangat khawatir. Keringat terus menetes di wajahnya, tapi mungkin bukan karena alasan yang kita pikirkan. Sampai Daishinkan kemudian mengungkapkan dia nggak sangka dengan perubahan iblis Pegito ini. Dan penasaran apa yang sebenarnya sudah Pegito lakukan. Pegito, dia tahu bukan lagi seorang Saiyan, tapi tanduk dan mata itu adalah penjelmaan iblis yang terkutuk. Permainan yang dimainkan oleh Zeno sudah terlalu jauh hingga menjadikan Pegito seperti sekarang ini. Dan Daishinkan penasaran mengapa Zeno membiarkan hal ini. Apakah Zeno nggak ingat apa yang terjadi pada Lucifer? Para dewa memiliki aturan yang jelas bahwa tidak ada makhluk tingkat Kaisar Iblis yang diizinkan boleh hidup di luar dunia kegelapan. Daishinkan mengerti kalau Z diperintahkan untuk membuat pertempuran ini menyenangkan untuk Zeno.
Tapi Daishinkan mengatakan agar Z tidak membiarkan Pegito menjadi lebih kuat lagi. Habisi Pegito sekarang sebelum Pegito memiliki ide untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Dan sepertinya Daishinkan mengatakan semua itu menggunakan telepathy call supaya tidak kedengaran oleh Zeno. Dan di samping Daishinkan nampak ada sosok bayangan iblis yang disebut sebagai Lucifer itu. Dia nampak sangat misterius dengan raungan ganas yang membuat semua dewa ketar-ketir pada zamannya. Dan setelah itu hampir seperti aktor film Afrika 18+, Daishinkan kemudian mengubah ekspresinya sepenuhnya menjadi riang kembali. Dia menjawab pertanyaan Zeno tadi dengan senyuman palsu, sepalsu orang yang minjem duit janji bayar habis bulan nyatanya hilang tanpa kabar. Di sini Daishinkan mengatakan pada Zeno kalau kekuatan Pegito tidak sebesar yang dia kira. Dia mencoba mengecewakan hati Zeno kalau kekuatan dewa adalah sesuatu yang benar-benar harus diperhitungkan. Dan Daishinkan yakin kalau pertunjukan kecil ini tidak akan bertahan lama. Tapi dia berharap kalau Zeno cukup terhibur sejauh ini. Daishinkan beritahu begitu Z mulai menggunakan seluruh kekuatan dewanya, Pegito dia yakini tidak akan ada lagi di dunia manapun. Tapi tiba-tiba tawa dingin yang aneh dan gak terduga muncul dari Zeno. Dengan ekspresi yang sekarang berbeda, Zeno kemudian akan berjalan keluar dan menegaskan mereka akan melihatnya. Zeno merasa kesenangannya baru saja dimulai sekarang. Meninggalkan Daishinkan dalam keterkejutan dan kebingungan, dia melihat pada Zeno dan menyadari nada keanehan pada rajanya itu. Daishinkan benar-benar menjadi kalang kabut apa yang sebenarnya sedang Zeno pikirkan sekarang ini. Kemudian keheningan yang menakutkan itu terhenti karena ketiganya kembali fokus untuk menonton bagaimana jalannya pertarungan Pegito melawan Z sekarang ini. Dan kita kembali pada medan pertarungan dengan Pegito dan Z yang masih terus berdiri berhadapan. Mereka tidak mengatakan apapun sampai Pegito dengan tatapan serius dan terkonsentrasi, Pegito akan memfokuskan dirinya pada Z lagi. Pegito merasa kalau Zeno dan Daishinkan pasti sudah mendengarkan apa yang dia katakan tadi. Jadi, Pegito menantang Z untuk melakukan pertarungan terakhir ini. Aman untuk mengatakan bahwa segala sesuatunya akan berjalan sedikit berbeda kali ini. Sementara, Z akan menanggapi dengan tenang. Z minta Pegito menghentikan semua kesombongan Pegito dan buktikan saja sekarang. Dia ada di sini untuk memuaskan hasrat Zeno semata. Tapi bahkan dia nggak mendapatkan apapun setelah pertarungan ini selesai. Namun tiba-tiba ketika Z melihat ke bawah, dia sontak dibuat sangat terkejut dengan ulah Pegito. Di mana tangan Pegito sekarang muncul dari dalam tanah dan mencengkeram kaki Z dengan begitu keras. Dan saat Z mengangkat kepalanya untuk mengamati Pegito di depannya, Z nampak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan nampak Pegito sekarang muncul lebih dekat di depan Z yang hampir berhadapan muka dengan muka. Dengan kedua tangannya di belakang, Pegito berteriak menyuruh Z seharusnya tidak pernah melihat ke bawah. Seharusnya Z terus memperhatikan dirinya yang ada di depannya tanpa mengalihkan pandangan. Dan dengan jeritan yang benar-benar gila dan jahat dari Pegito, sampai menunjukkan tatapan iblis yang luar biasa ganas. Yang kemudian Pegito menggunakan kecepatan yang tidak dapat diprediksi yang berhasil memukul wajah Z dengan sangat begitu keras. Meninggalkan Z dalam kesakitan penuh sampai tubuhnya kemudian terpental melayang jauh. Untuk pertama kalinya Z nampak tidak berdaya di hadapan kekuatan baru iblis Pegito. Karena sebelumnya Z lah yang sudah membuat Pegito terhempas berkali-kali dalam serangan yang sangat brutal. Tapi Z berusaha bertahan lagi dengan cara memutar tubuhnya, berguling di udara, berjuang untuk mendapatkan kembali dirinya. Sampai akhirnya Z berhasil mendarat di tanah lagi menggunakan kuda-kuda kaki dan hentakan tangan ke tanah. Dan saat memperbesar wajahnya dalam pemandangan yang mengejutkan dari penjaga Z, sekarang mengeluarkan darah dari mulutnya. Tapi tanpa kata-kata lagi, Z kemudian akan mengelap darah menggunakan ibu jarinya. Sebelum kemudian menatapnya, melihat noda darah yang gak pernah dia alami sebelumnya. Pada awalnya Z akan terdiam dan mengamati apakah ini kenyataan atau tidak. Sebelum kemudian terbenak dalam pikirannya bahwa ini sangatlah luar biasa sekali.
Seorang manusia yang telah menjadi seorang iblis kini membuat Z mengeluarkan darah dewa. Hal ini baginya memanglah sangat mengesankan. Namun ini semakin menegaskan bahwa iblis Vegito perlahan tapi pasti berevolusi dari mortal menjadi iblis sejati. Seperti apa yang Z dan Daishinkan duga, Vegito sekarang adalah kekejian sejati yang gak dapat dibiarkan tetap berada di semesta ini. Tapi tidak seperti Lucifer, dia gak akan membuat kesalahan yang sama dengan membiarkan Vegito tumbuh lebih kuat daripada ini. Setelah mengatakan itu, penjaga Z kemudian akan bangkit kembali pada gaya keren dan percaya dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Z menunjukkan senyuman santai namun mematikan yang tidak biasanya dia perlihatkan. Z melanjutkan, kekejian atau bukan, hanya ada 4 orang dalam sejarah yang pernah melihatnya berdarah seperti ini. 3 diantaranya adalah Daishinkan saudara-saudaranya Upin Ipin, dan yang keempat adalah Vegito. Diakui, Vegito mungkin menghibur Zeno sekarang dengan tingkat kekuatan itu. Namun, Z tegaskan itu akan menjadi terakhir kalinya Vegito menguras darah dari orang-orang sepertinya. Sebelum kemudian penjaga Z dengan cepat kembali ke posisi bertarung khas Whis dengan tubuhnya kokoh seperti batu. Z menantang Vegito untuk segera datang lagi kepadanya. Karena sekarang dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Tunjukkan padanya kekuatan sejati seorang mortal yang telah berevolusi menjadi iblis sejati. Dan nampak Vegito menunjukkan ekspresi khasnya juga sebagai pembunuh dewa dengan ketawa congaknya. Vegito menegaskan dia bisa menunjukkan pada Z, tapi pertama-tama Vegito ingin meminta Z menghadapi ketiga dewanya dulu. Hal ini sontak aja membingungkan Z. Dengan cepat dia memperhatikan kemunculan tiba-tiba 3 sosok misterius di sekitarnya. Z menoleh cuma untuk mengetahui siapa mereka. Dan dalam pemandangan yang tidak terduga yang mengejutkan, 3 penampakan dewa ada di dekatnya. Bukan sembarang dewa karena penampakan itu adalah Mule, Awamo, dan juga Campari. 3 dewa yang sama yang sebelumnya Z lindungi di dalam kubah energi yang dia ciptakan. Dan 3 dewa ini belum pernah terlihat diserap oleh Vegito. Tapi kenapa mereka berbentuk seperti roh energi sekarang? Di sisi lain, meninggalkan 3 dewa yang asli di dalam pelindung untuk bereaksi dalam campuran kaget dan kebingungan dengan apa yang mereka lihat ini. Mule nggak bisa menahan rasa paniknya melihat ada dirinya yang lain di luar sana bersama dengan Awamo dan juga Campari. Mule awalnya berpikir kalau roh energi yang Vegito hasilkan adalah bergantung pada seseorang yang Vegito serap. Tapi kenapa Vegito bisa menggunakan energi mereka? Untuk Z sendiri, dia kembali menunjukkan tatapan santainya. Namun, dia juga setuju dengan Mule bahwa sesuai pengamatannya, Vegito baru pertama kali melakukan sesuatu yang aneh seperti ini di saat para dewa masih hidup. Jadi, Z ingin minta penjelasan Vegito mengenai semua ini. Untuk Vegito yang seolah-olah menikmati setiap momen kebingungan dan kepanikan mereka, kemudian langsung melipat tangannya. Dan kemudian Vegito akhirnya mengatakan untuk meminta mereka tidak banyak bingung apalagi linglung. Dia mungkin sekarang sedang menggunakan energi 3 dewa itu dan bukan energi milik orang lain. Dan mungkin jika Z melakukan sesuatu untuk menyakiti roh energi mereka, maka apapun yang Z lakukan akan menghubungkannya langsung pada 3 dewa yang asli. Simpelnya, kalau 3 energi disakiti, maka 3 dewa asli juga akan merasakan kesakitan. Bahkan jika sampai membunuh energi itu, maka 3 dewa juga akan mati. Inilah rencana licik yang sudah Vegito persiapkan untuk membuat Z nggak berdaya. Meskipun kita belum tahu bagaimana Vegito bisa mendapatkan ketiga energi dewa itu. Apakah dia menyerap kekuatan mereka secara diam-diam? Tapi yang terpenting, Vegito menanyakan pada Z apa yang bakalan Z lakukan untuk bisa keluar dari masalah ini. Karena Vegito tahu Z ingin melindungi mereka. Dan mendengar penjelasan itu dari Vegito, 2 angel di dalam pelindung kemudian langsung melihat pada telapak tangan mereka. Mereka mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Vegito. Bahkan mereka sama sekali belum tersentuh oleh Vegito. Jadi bagaimana mungkin energi mereka sekarang bisa saling terhubung dengan roh energi di luar sana? Dan di sini yang sebenarnya paling terpengaruh oleh dilema ini adalah Z. Dia menatap dingin kepada Vegito tanpa emosi dan tanpa sepatah kata apapun.
Sampai tiba-tiba seketika dalam satu gerakan, dan dengan kekuatan dewanya, penjaga Z langsung melepaskan tebasan tangannya pada masing-masing roh energi dewa di sekitarnya, menghancurkan mereka secara instan dan lenyap seketika. Setelah itu Z kembali memfokuskan matanya pada Pegito dan menegaskan dia nggak peduli sama sekali dengan para dewa. Dan ulah yang Z buat pada roh energi menyebabkan masing-masing dari 3 dewa asli sekarang mengalami hal buruk pada tubuh mereka dan mereka sangat ketakutan. Mereka tampaknya benar-benar telah kehilangan nyawa mereka di tangan penjaga Zeno. Yang awalnya ingin melindungi mereka, kini berbalik menghabisi mereka cuma karena nggak ingin diganggu pada pertarungan ini. Tapi sampai beberapa menit berlalu, tidak ada apapun perubahan yang terjadi pada mereka. Mereka bertiga masih hidup bahkan masih sehat walafiat seperti sebelumnya. Dengan kebingungan itu, mulai merasakan dirinya masih baik-baik aja, ditambah energinya masih ada di tubuhnya. Dan dia menanyakan pada dua angel apakah merasakan sesuatu yang buruk di tubuh mereka. Awamo membalas kalau mereka sama sekali nggak merasakan apapun juga, dan mungkin penjaga Z menyelamatkan mereka dengan sesuatu. Namun, Pegito menertawakan kebingungan mereka dan menyebut mereka bertiga sangatlah bodoh. Pegito beritahu penjaga Z tidak menyelamatkan mereka, melainkan dia mencoba membunuh mereka tanpa perasaan. Mereka para dewa, Pegito tegaskan tidak bisa mempercayai masing-masing karena dewa juga bisa membunuh dewa meskipun tanpa ada aba-aba. Pegito terus menertawakan mereka sambil mengeluarkan aura energi yang menyelimuti tubuhnya. Sebelum kemudian Pegito menunjukkan senyuman congak, dan akhirnya Pegito akan menjelaskan semua yang terjadi pada mereka para dewa. Pegito memberitahukan bukan kali ini saja dia memperlihatkan energi dewa yang belum dia serap. Sebelumnya, Pegito sebenarnya sudah pernah menggunakan teknik seperti ini, di mana Pegito menciptakan energi liquid, virus di timeline ini, dan Rumsi yang tidak pernah Pegito serap kekuatannya. Alasan Pegito tidak bisa menyerap energi mereka karena saat itu belum mempunyai tangan android dari Dr. Gero. Dan Pegito menegaskan mereka berada di tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda sekarang. Jumlah energi yang telah Pegito kumpulkan dari 3 dewa terkuat seperti Guts, Madara, dan Yamoshi sudah lebih dari cukup. Jadi, mengapa Pegito harus repot-repot menyerap mereka bertiga yang seperti semut kecil? Pada kekuatan Pegito sekarang, dia bisa menghasilkan salinan sempurna dari energi mereka hanya dari pengamatan saja. Dan sebenarnya Pegito cuma ingin ngasih tahu kalau klon yang dia ciptakan bahkan lebih kuat dari aslinya. Jadi sebenarnya Pegito cuma ingin mengetes apakah Z akan tetap melindungi para dewa itu atau tidak. Dan jelas bahwa nyawa para dewa itu tidak ada artinya bagi Z. Para dewa akan saling membunuh jika dalam situasi terdesak. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Pegito bisa mengalahkan Z sang penjaga Zeno terkuat? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.